dan kesenjangan penanganan kesehatan antara orang-orang barat dan orang-orang non-barat. Two outbreaks of a pox-like disease occurred in colonies of research monkeys. Mayoritas penderita cacar monyet itu adalah laki-laki yang... Jadi buat tema yang mau gue bahas sekarang ini tuh gue sempat nanya ke followers gue di IG. Mau bahas ini apa enggak? Dan 95% pilih bahas. Oke. Nurut aja gue sama investor kan. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas wabah cacar monyet 2022. Apa bener wabah ini nular gara-gara faktor hubungan sesama jenis? Atau sebenarnya ada faktor-faktor lainnya yang bikin penyakit ini nyebar? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal wabah cacar monyetnya yang lagi melanda beberapa negara di Eropa, Amerika, sama Australia, kita kenalan dulu nih sama penyakitnya, sama si cacar monyet ini, sama si monkeypox ini. Jadi cacar monyet ini adalah penyakit yang diakibatkan sama infeksi virus orthopox, keluarga virus yang juga menyebabkan penyakit cacar air. Kalau menurut CDC, Centers of Disease Control and Prevention, cacar monyet ini sebenarnya tergolong penyakit yang langka. Dan ini punya tingkat keparahan yang lebih rendah daripada cacar air. Iya, walaupun penampakan penderita cacar monyet ini lebih serem, tapi lebih parahan cacar air ternyata. Nah, kalau ada orang yang kena cacar monyet ini, dia bakal ngalamin beberapa gejala. Kayak demam dan menggigil, sakit kepala, nyeri otot dan sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, dan yang paling khas muncul ruam atau bentol-bentol yang berisi cairan. Ya ini sebenarnya mirip-mirip cacar air ya. Terus durasi gejalanya ini juga bervariasi, dari 2 minggu sampai 4 minggu. Nah, cacar monyet sendiri ini tergolong penyakit zoonotik atau penyakit yang nular ke manusia lewat binatang. Menurut insider, sama kayak namanya, virus cacar monyet ini pertama kali ditemuin tahun 1958 di monyet yang dijadiin objek uji coba di lab. Tapi ya sampai sekarang para ilmuwan belum bisa mastiin gimana caranya virus ini bisa lompat dari monyet ke manusia. Ya sejauh ini sih dugaannya virus ini bisa nular ke manusia lewat binatang pengerat. Binatang pengerat yang suka nyakar-nyakar, ngegigit, atau binatangnya nih kita jadiin makanan tapi ngolahnya kurang mateng. Akhirnya nular tuh virusnya ke kita. Tapi ya itu masih dugaan ya, belum fix itu. Terus disebut juga penyakit ini nih sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kalau menurut WHO, kasus cacar monyet pertama pada manusia itu ditemuin di Republik Demokratik Kongo di tahun 1970. Terus cacar monyet sendiri ini juga tergolong penyakit endemik di daerah pedesaan sama hutan hujan di Afrika. Tercatat seenggaknya pernah terjadi 2 kali wabah cacar monyet di Afrika. Yang pertama di tahun 1996 sampai 1997, terus yang kedua di tahun 2017 yang nyerang sekitar 11 negara Afrika. Negara apa aja tuh? Ada Benin, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Pantai Gading, Liberia, Nigeria, Republik Kongo, Sierra Leone, sama Sudan Selatan. According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the virus was first identified in 1958 when 2 outbreaks of a pox-like disease occurred in colonies of research monkeys, hence the name, monkeypox. Dan meskipun cacar monyet ini tergolong penyakit endemik, tergolong penyakit lokal, tapi kasus wabah cacar monyet di Afrika ini makin kesini nih makin mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kenapa? Karena ternyata sekarang nih wabah ini udah nyebar keluar Afrika dan jadi wabah di negara-negara lain. Beberapa negara yang ngalamin peningkatan jumlah kasus cacar monyet ini tuh diantaranya ada Spanyol, Portugal, Inggris, sampai Amerika Serikat. Waduh. Kenapa bisa sampai nyebar gitu? Nah, ini faktornya ada macam-macam. Disebut virus ini bisa nular dari orang yang pergi ke Afrika, terus pas dia di Afrika dia ketularan, dan dia bawa pulang penyakit ini ke negaranya. Selain itu bisa juga dari perdagangan satwa eksotik Afrika. Dan ada kemungkinan penyebaran lainnya. Jadi faktornya emang banyak ini. Terus penyakit ini jadi cepat banget nyebarnya, itu karena ternyata dia nggak cuma bisa nular dari binatang ke manusia, tapi juga bisa dari manusia ke manusia. Nah ini nih.
Terus beberapa laporan bahkan nyebut kalau banyak dari pasien yang terjangkit cacar monyet ini ternyata mereka tuh nggak pernah bepergian ke negara-negara endemik cacar monyet. Tapi mereka tetap bisa kena. Mereka nggak pernah ke Afrika sama sekali, tapi mereka tetap kena. Waduh, serem juga ya. Dan karena ternyata penyakit ini bisa nular dari manusia ke manusia, faktor inilah yang dipercaya bikin kasus outbreak cacar monyet ini sekarang booming banget. Sampai dapat perhatian serius dari WHO dan lembaga-lembaga kesehatan dunia lainnya. Terus kenapa baru sekarang mewabahnya? Nah, ini yang menurut gua patut disayangkan nih sebenarnya nih. Jadi menurut WHO, vaksin buat cacar air itu ternyata efektif buat menangkal si cacar monyet ini. Vaksin cacar air ternyata bisa dipakai buat cacar monyet sebenarnya. Nah, tapi karena di tahun 1980-an cacar air ini udah dinyatakan bisa diatasi dan udah dikit banget kasus cacar air yang tercatat, akhirnya pemberian vaksin cacar air juga pelan-pelan dikurangin. Dan pengurangan vaksinasi cacar air inilah yang dicurigai jadi salah satu faktor yang bikin wabah cacar monyet tuh naik. Ini kan kalau gini berasa kecolongan ya. Smallpox was eradicated by vaccination in 1980 and the shot has been phased out. But it also protects against monkeypox. Some epidemiologists say the winding down of vaccination campaigns has led to a jump in monkeypox cases. Nah, sekarang kita bahas poin penularan yang sempat gue jadiin voting kemarin. Kita bahas temuan menarik dari kasus wabah cacar monyet ini. Temuan menarik apa? Jadi, menurut sebuah artikel di Science Magazine yang gue dapat dari temen gue, David Chen, si scientist, salah satu narsum gue biasa. Di artikel itu tuh disebut kalau para ilmuwan nih nemuin satu fakta. Fakta bahwa mayoritas penderita cacar monyet itu adalah laki-laki yang berhubungan aktif sama sesama laki-laki. Ini lu ngerti kan ya maksudnya di sini berhubungan aktif tuh kayak gimana? Lu ngerti kan ya? Iya bener, yang itu. Bahkan di Science Magazine ini sampai dibilang, virus cacar monyet ini tidak menyebar dengan baik di orang-orang di masa lalu. Tetapi mungkin telah menemukan kelompok baru di masyarakat saat ini. Dan kelompok baru yang dimaksud di sini ya penyuka sesama jenis. The virus spreads through close contact, both in spillovers from animal hosts and, less commonly, between humans. Transmission this time is puzzling experts. That's because a number of the cases in the UK have no known connection with each other. Dan sebenarnya kasus kayak gini tuh bukan hal baru ya. Soalnya kan emang ada beberapa virus yang juga terbukti bisa menular lewat aktivitas seksual. Termasuk yang sesama jenis. Ya yang paling terkenal HIV lah, lu udah tahu pasti kan. Udah gitu, beberapa survei ke penderita wabah cacar monyet ini juga mendapatkan temuan yang sama. Salah satu contohnya kayak survei dari UK Health Security Agency. Survei yang mendapati bahwa 151 dari 152 pasien cacar monyet yang ngisi kuesioner, mereka menyatakan diri sebagai penyuka sesama jenis. Atau biasa disebut juga MSM. Ini kan gila ya, 151 dari 152. Ini kan berarti di situ yang straight tuh cuma satu loh. Tapi di sini ternyata nggak semua ilmuwan setuju sama survei ini. Beberapa ilmuwan kayak Lilith Waddles, pemodel penyakit infeksi di Imperial College London, dia nyebut kalau ada bias di survei tadi. Dia bilang kalau para MSM ini, para laki-laki penyuka laki-laki ini, mereka tuh emang lebih terbuka soal aktivitas private mereka daripada laki-laki yang non-MSM. Makanya di survei tadi, kebanyakan kasus yang tercatat itu berasal dari MSM. Tapi beberapa ilmuwan lain, kayak Ashley Todd, epidemiolog di University of Toronto, dia bilang kalaupun di survei tadi ada bias, itu tuh nggak mungkin se-eksplisit itu. Jadi survei tadi tuh kalau menurut Ashley Todd tetap bisa dijadiin pegangan. Nah kalau menurut lu sendiri gimana? Kira-kira ada hubungannya gak nih antara orientasi seksual orang sama penyebaran wabah cacar monyet ini? Silakan komen. These events are powerful opportunities to engage with young, sexually active and highly mobile people. Terus masih menurut Science Magazine, sebenarnya ada poin yang lebih menarik di survei ini. Apa tuh? Kalau berdasarkan data dari UK Health Security Agency tadi,
disebut ada informasi lain yang kemungkinan bisa jadi jawaban yang lebih masuk akal. Kenapa wabah cacar monyet ini bisa cepet banget sekarang nyebarnya? Jadi, dari 152 orang yang diminta ngisi kuesioner tadi, sekitar 45 orang tuh mutusin buat ngikutin wawancara lebih lanjut. Dan di sini mereka ditanya-tanya soal kehidupan intim mereka dalam rentang waktu yang memungkinkan penyebaran si virus cacar monyet ini. Dan dari 45 orang itu, 44% ngaku kalau mereka seenggaknya berhubungan sama 10 orang dalam 3 bulan terakhir. Dan banyak amat ya. Ngeri nih Casanova nih. Mantap. Terus yang 44% ini, mereka juga ngaku kalau mereka sempat ngelakuin hubungannya tuh keroyokan. Grup, kelompok gitu. Ramean. Ya, lu ngerti lah di sini maksudnya kayak gimana ya. Ya, akhirnya di sini para ilmuwan ini jadi curiga. Mereka curiga kalau aktivitas berganti pasangan dan wanita berkelompok itu jadi faktor yang bikin penyebaran penyakit ini, penyebaran cacar monyet ini tuh jadi parah banget. Jadi ternyata selain orang-orang MSM yang straight tapi pasangannya banyak, itu juga kemungkinan besar ngebantu penyebaran cacar monyet ini. Dan sekali lagi, sebenarnya temuan semacam ini nih juga bukan hal baru ya. Kalau menurut Adam Kucharski, epidemiolog di London School of Hygiene and Tropical Medicine, dia bilang meskipun di masyarakat itu cuma beberapa orang aja yang punya banyak pasangan, tapi tetap mereka bakal naikin tingkat penularan virusnya. Dan sekali lagi, dipercaya ini berlaku di yang sesama jenis maupun yang sama lawan jenis. Jadi ya intinya, makin banyak pasangan kita, makin gede juga resiko tertular dan menularkan penyakit ini. Jadi gimana yang playboy nih, yang Casanova nih, udah mulai deg-degan? Terakhir, wabah cacar monyet di negara-negara barat ini juga ternyata ngebawa kontroversi lain. Kontroversi apa? Di awal kan tadi udah kita bahas ya. Kalau cacar monyet ini sebenarnya adalah penyakit lama. Tapi bisa dibilang, baru jadi perhatiannya tuh ya sekarang-sekarang ini, baru-baru ini. Waktu banyak negara barat mulai terdampak. Nah, menurut Washington Post, kasus cacar monyet ini nih akhirnya ngasih lihat adanya standar ganda dan kesenjangan penanganan kesehatan antara orang-orang barat dan orang-orang non-barat. Dari dulu penyakit ini sebenarnya udah banyak di Afrika tapi didiemin. Sekalinya nyebar ke Eropa sama Amerika, langsung ke blow up ini penyakit. Seolah ini penyakit parah yang baru ada, penyakit parah yang baru muncul. Padahal udah ada dari dulu, tapi ya di Afrika. Terus, vaksin cacar air kan tadi kan sebenarnya terbukti efektif ya buat nanganin wabah cacar monyet ini. Tapi sayangnya, vaksin cacar air ini ternyata masih tergolong sulit buat didapetin di Afrika. Waduh. Ini kan dari sini terdengar nggak adil ya. Yang dianggap penyebab awalnya itu orang-orang di Afrika, tapi yang jadi penyebab awalnya ini malah kayak kurang dapat perhatian. Jadi, bukannya langsung matiin virusnya di pusatnya, ini mereka malah terkesan kayak nahan-nahan doang, biar nggak berkembang di wilayah mereka. Kesannya jadi kayak gitu. Kayak ya udahlah biarin di pusatnya mau berkembang kayak apa juga bodo amat. Yang penting nggak masuk ke wilayah gua. Kesannya jadi kayak gitu. Dan itu dia kenapa ngebangun ekosistem kesehatan dunia tuh sebenarnya penting banget. Biar semuanya sama rata. Biar bisa ngilangin kesenjangan kualitas kesehatan di seluruh dunia. Mantap. Endingnya pesan moral. In terms of preventing pandemics, which is that you have to be able to attack these issues at their source before they become an issue globally. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang penyebaran virus cacar monyet, penyebaran virus monkeypox. Ini cukup serem sih ya sebenarnya ya. Kalau merevisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majaz itu semua usaha